Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Jamaah salat subuh Masjid Al-Ittihad yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan katsiran wa khairu jaza. Alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita masih bisa bertemu kembali, silaturahmi kembali dalam rangka Thalabul Alam, dalam rangka belajar, sama-sama belajar menuntut ilmu li'ilali kalimatillah. Langsung saja insyaallah materi kita pada kesempatan yang mulia ini sebenarnya materinya sudah umum, tapi kita hanya saja mengingatkan satu sama lain. Siapa tahu mungkin dengan materi yang disampaikan ini mengingatkan kita kembali ternyata pentingnya kita memahami fikih sholat, memahami siapa sih sebenarnya imam sholat kita itu, bagaimana sih sejauh mana pentingnya kita melaksanakan sholat berjamaah menurut Al-Quran dan Al-Hadis. Baik, next lanjut. Ini kita ambil dari referensi banyak nih. Ada ustadz-ustadznya, ada Ustadz Abdul Somad. Kemudian ada kaidah fikih hukum asal dalam masalah ibadah adalah taufik dan ittiba. Kemudian kitab fikih al-Islami dari karya Syekh Profesor Dr. Wahba Al-Zuhaili dan sebagainya. Baik, yang pertama perlu kita pahami, ternyata sholat berjamaah itu banyak sekali beberapa hadis disampaikan oleh Rasulullah SAW keutamaan sholat berjamaah. Terutama yang sering kita dengar sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sholatul jamaah abdalu min sholatil fadh sab'a wa ishrin darajat. Sholat berjamaah itu lebih utama, bahkan pahalanya itu lebih besar daripada kita sholat sendirian. Berapa? 27 derajat. Keutamaannya 27 derajat daripada kita sholat sendirian. Makanya banyak tadi hadis disampaikan pentingnya kita melaksanakan sholat berjamaah, khususnya kaum laki-laki. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, sebelum subuh tadi kita sudah bersiap-siap bangun dari tempat tidur kita, kemudian bergegas menuju kamar mandi, membersihkan diri, kemudian bersuci, berwudu, kemudian mengambil wudu, dengan tetesan-tetesan terakhir yang jatuh dari muka kita atau badan kita, itulah nanti yang akan menghapuskan dosa-dosa kita. Kemudian kita meniatkan diri berangkat ke masjid, mengayunkan tangan kita, melangkahkan kaki kita. Salah satu di antara kaki kita yang kita langkahkan, yang satunya menghapuskan dosa-dosa kita, yang satunya mengangkat derajat kita. Sampai di masjid, di pintu-pintu Masjid Al-Ittihad ini sudah ada malaikat yang sudah mencatat orang-orang yang hadir ke masjid ini dalam rangka melaksanakan sholat berjamaah, dalam rangka meniatkan diri setelah sholat berjamaah pingin belajar dalam rangka untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian apa? Kita sholat subuh, qabla subuh. Bima mana man sholat rakaataini qabla subhi dunia wa ma fiha. Siapa yang melaksanakan sholat 2 rakaat saja sunnah tadi sebelum subuh, maka baginya akan mendapatkan pahala seperti dunia dan isi-isinya. Itu baru sholat sunnah saja kita 2 rakaat sebelum subuh. Tentunya sholat berjamaah subuh tadi yang kita laksanakan jauh lebih besar pahalanya. Ini penting sholat berjamaah. Baik. Yang selanjutnya, pertanyaan yang mungkin timbul kita,
tentang sholat berjamaah dan imam ini. Siapakah imam? Yang pertama, siapa imam sholat berjamaah kita kali ini? Tentunya beberapa masjid pasti ada seseorang yang dipimpin, yang diamanai untuk memimpin pentingnya sholat berjamaah ini. Ada nanti adanya namanya imam tetap pertama, kedua, ketiga, tergantung nanti kondisi dan kebutuhan masjidnya. Kalau di Istiqlal mungkin ada 5 sampai 7 orang imamnya. Ya. Kemudian mungkin ada beberapa masjid, ada mereka menunjuk 1 atau 2 orang imamnya. Ya, siapa? Nah, itu kita kembalikan kepada DKM masing-masing. Siapa imamnya? Dan apakah imam tersebut sudah memenuhi syarat? Ya. Apakah imam kita bisa hadir? Kita lihat. Imamnya ini sering hadir, fokus dalam memimpin sebuah pelaksanaan sholat berjamaah atau tidak? Kemudian bagaimana kalau imam kita berhalangan hadir? Misalnya imamnya suatu saat kita nggak tahu namanya perjalanan manusia. Mungkin dia ada hajat, uzur syar'i, keluar kota, atau tentang keluarganya, atau mungkin dia sakit, kita nggak tahu. Nah, setelah imam ini nggak bisa hadir, ternyata 3 orang yang di belakang sini, ini ada 3 orang, 1, 2, 3. Itulah nanti yang akan mempersiapkan menggantikan posisi imam kalau imamnya tidak bisa hadir, atau kalau imamnya bisa hadir ternyata ketika memimpin imam mungkin dia lupa bacaannya atau mungkin dia batal dan sebagainya. Yang 3 orang di belakang ini harus mempersiapkan diri menggantikan posisi imam. Ya, sebagaimana kita ketahui, ya kalau di sini selanjutnya bagaimana agar berlangsung sholat berjamaah dapat terjaga. Karena kalau imam 1 nggak bisa hadir, berarti imam 2 siap. Imam 2 nggak bisa hadir, berarti imam 3 juga siap menggantikan. Ya, mana mungkin ya karena misalnya imamnya tidak bisa hadir, ternyata nggak jadi sholat. Ya. Baik, yang terakhir pertanyaan yang mungkin akan timbul, apakah syarat-syarat dan kriteria seorang imam sholat berjamaah? Ternyata ada syaratnya, ya, ada kriterianya siapa saja yang kita tunjuk diamanai memimpin pelaksanaan sholat berjamaah. Di dalam hadis Rasulullah SAW sampaikan, salah satu la tartafi sholatuhum fawqa ru'usyihim sibron, rajulun amma qauman wa hum lahu karihun, wa imra'atun batat zaujah 'alaiha sakhitun, wa akhwani mutasorimani. Ada 3 golongan orang yang sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya seorang imam. Ya, makna imam sini ada 2, Bapak Ibu sekalian. Para ulama mengatakan imam yang pertama adalah imam pemimpin. Pemimpin kita. Siapa pemimpin kita hari ini? Mungkin kalau di wilayah sini Pak RT, Pak RW, ya mungkin kalau ada Pak Camat di sini Pak Camat. Kalau misalnya ternyata di sini ada wali kota, atau bupati, gubernur atau presiden, mungkin kalau dia tinggal di Al-Ittihad ini. Itulah pemimpin yang berhak memimpin dan pemimpin yang disebutkan dalam hadis ini. Ya. Kalau pemimpin ini dia tidak berlaku adil dan bijaksana, dia menzolimi rakyatnya, ya, dia tidak memberikan hak kepada rakyatnya atau bawahannya, maka imam seperti ini sholatnya atau pemimpin seperti ini sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini maksud imam yang pertama, seorang pemimpin. Imam yang kedua adalah ya imam yang setiap hari hampir 5 waktu. Ya mungkin ada imam itu diamanakan dia hanya sholat jahar saja. Ada imam dia diamanakan hanya memimpin sholat maghrib, isya, subuh. Mungkin imam keduanya zuhur dan asar. Itu tergantung nanti kebijakan ya setiap DKM masing-masing. Nah, imam di depan sini maksud imam yang kedua. Ketika ada imam yang memimpin di sini, ternyata imam ini dibenci oleh makmumnya. Dengan alasan jelas. Imam ini misalnya seorang penghasut, pendengki, ya, iri hati, selalu mencari kesalahan orang lain, menganggap dirinya lebih mulia, lebih hebat daripada orang lain, tidak sesuai dengan syarat-syarat yang diinginkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, dan imam ini dibenci oleh makmumnya. Salat imam seperti ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Cuma kalau ternyata imamnya orang yang alim, yang faqih, yang soleh, bacaan Qur'annya bagus, fasih, makhraj hurufnya juga bagus, hafalannya luar biasa, suaranya juga merdu, ternyata ada makmum yang sengaja membenci, iri hati dengan dia, ya mungkin kebalikannya, makmum ini sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya apa? Seorang imam dia bertanggung jawab, Bapak Ibu sekalian. Bukan hanya saja dia memimpin imam, tetapi tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala sangat besar. Ya, nggak bisa kita timbang bacaan imam dengan bacaan Al-Fatihah yang dia bacakan untuk memimpin sholat berjamaah ini, nggak bisa ditimbang dengan apapun pahalanya, Bapak sekalian. Tetapi dia juga bertanggung jawab karena bacaan imam ini bertanggung jawab atas makmum yang ada di belakangnya. Kalau dia asal-asalan, kalau dia tidak sesuai dengan kriteria, dia akan menanggung dosa orang-orang yang ada di belakangnya itu. Pentingnya kita melihat siapa imam kita sebenarnya yang berhak memimpin sholat berjamaah. Baik, nanti di sini insyaallah akan diterangkan. Yang selanjutnya, ya, syarat umum menjadi imam. Ya, banyak nanti akan dijelaskan. Ya, kalau dari referensi Ustadz Abdul Somad tadi ada sekitar 14 syarat yang boleh maju dan bisa memimpin menjadi imam. Atau di dalam hadis dijelaskan ada 4 syarat yang memang harus dipenuhi minimal oleh seorang imam. Syarat yang pertama adalah muslim. Kita lihat di sini. Sini ada sepertinya Sudes ini ya. Ini ada Syekh Sudes. Ya. Beliau ini Bapak Ibu sekalian, saya pernah dengar cerita. Dulu waktu zaman kecil, Sudes ini sepertinya seperti anak-anak kita. Melompat sini, melompat sana, lari sini. Mungkin agak inilah namanya anak-anak usia masa kecil, ya. Kemudian apa? Ibunya agak kesal nih. Apa doanya? Kamu nih agak nakal nih Sudes. Ya. Mudah-mudahan suatu saat menjadi imam di Masjidil Haram kamu nih. Itu doa ibu Sudes, Syekh Sudes ketika kesal sama anaknya. Dia tidak mengatakan mudah-mudahan kamu nanti seperti ini dengan kalimat-kalimat doa yang jahat, yang jelek. Tetapi dia mendoakan, sering berulang kali disampaikan oleh ibu Sudes nih. Mudah-mudahan kamu suatu saat menjadi seorang imam bisa memimpin di Masjidil Haram. Hanya ibu hati-hati Bapak Ibu sekalian, ucapan yang kita omongkan, ketika kita sampaikan, kita lafazkan, kita nggak tahu ternyata waktu itu waktu mustajab, doa yang akan dikabulkan oleh Allah ketika kita berkata. Maka berkata-kata yang baik, ya, berbicara yang baik, karena pembicaraan atau perkataan kita itu adalah doa. Doa. Kalau ini ada Obama di bawahnya nih ya. Baik, muslim tentunya muslim. Orang nonis tidak boleh memimpin menjadi imam, ya, karena dia tidak memenuhi syarat yang sesungguhnya, ya. Yang sesungguhnya yang pertama adalah seorang muslim. Yang kedua adalah akil, orang yang berakal atau tidak gila. Ya. Coba bayangkan nauzubillah min zalik, kita ketika ada yang memimpin imam, dia sendiri untuk mengurusi dirinya sendiri dia nggak bisa. Ya, kenapa? Karena tidak memiliki akal atau gila. Ya, salah satunya apa? Ya nanti bacaannya tidak sesuai. Boleh jadi nanti urutannya itu nggak sesuai, atau dia hanya ngelantur saja. Nah, ini harus dihindari. Syarat yang kedua adalah akil, orang yang berakal. Orang yang gila tidak boleh. Ya. Walaupun di dalam hadis dijelaskan ada 3 golongan yang mereka melakukan kesalahan ma'fu anhu, rufi al-kholam, diangkat kesalahannya itu, diampuni. Orang gila sampai dia sadar, anak kecil ini sampai dia balik sudah bisa membedakan ini. Kemudian orang yang lupa atau tidak tahu, makanya kita tidak boleh menghakimi. Kalau anak-anak kecil seperti ini melakukan kesalahan, seharusnya orang tua harus mendampingi. Kita tidak boleh menghakimi, ya, karena harus dibimbing melalui proses. Allah Subhanahu wa taala saja memaafkan. Ya. Baik. Yang selanjutnya baligh atau mumayyiz, bisa membedakan tadi, ya. Kemudian laki-laki untuk laki-laki dan perempuan untuk perempuan. Nah, yang akan memimpin di sini, ya,
Kalau misalnya ada 1000 perempuan, Bapak Ibu sekalian, ada 1000 perempuan, satu laki-laki, laki-laki wajib maju dan memimpin menjadi imam. Itulah yang maksud dengan laki-laki tadi. Atau mungkin maaf nih, ternyata ada laki-laki tapi agak lembut lah gitu kan, ya. Tapi dia ada di sana, walaupun ada 1000, 10.000 perempuan, yang laki-laki tadi dia harus atau wajib maju ke depan untuk menjadi atau memimpin imam. Tidak boleh perempuan menjadi imam sementara masih ada laki-laki yang di belakangnya. Kecuali kalau ternyata di sebuah majelis, di masjid atau pondok pesantren, ya Bapak Ibu sekalian, mungkin kalau anak-anaknya di pesantren dia tahu tuh. Kalau perempuan semua jamaahnya tidak ada laki-laki, nanti ditunjuk salah satu perempuan tadi untuk memimpin menjadi imam. Ya, nanti akan kita jelaskan di sini bagaimana posisinya kalau perempuan memimpin imam untuk kaumnya sendiri. Baik. Yang selanjutnya suci dari hadas dan khobas. Ya, artinya kita mempersiapkan diri. Jangan sampai pakaian yang kita pakai ini ternyata ada najisnya. Ya. Pada suatu hari Rasulullah SAW, beliau bersama sahabat lewat suatu kuburan. Lewat di kuburan, ya, dengan mukjizat yang Allah berikan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW, beliau mendengar orang yang berada di dalam kuburan ini lagi disiksa oleh malaikat. Kemudian Rasulullah bertanya kepada para sahabat, tahu nggak kalian siapa yang ada di dalam kuburan ini? Para sahabat mengatakan si A adalah penduduk daerah ini, daerah ini. Kemudian apa kata Rasulullah? Ternyata orang yang di dalam kuburan itu lagi disiksa oleh para malaikat. Penyebabnya apa? Penyebabnya semasa di dunia orang yang ada di dalam kuburan ini riba, ngomongin orang lain, mencari kesalahan orang lain. Yang kedua, ternyata semasa hidupnya masih ada kotoran-kotoran najis tadi menempel nih. Menempel di kaki dia mungkin atau sebagian pakaian mereka. Ya, artinya apa? Memang benar-benar harus kita pastikan anak-anak kita ketika dia bersuci atau kita sendiri ketika bersuci tidak bersih, kemudian meninggalkan kotoran-kotoran tadi, najis tadi, maka nanti nauzubillah, inilah orang yang diazab di dalam kuburan tadi penyebabnya masih tersisa najis, ya, atau mungkin ya bekas kencing tadi menempel di kulit dia, di badan dia, atau di pakaian dia. Nah, kalau itu kita berwudu, berarti wudu kita nggak sempurna. Kemudian kita lanjutkan sholat, berarti wudu dan sholat kita tidak sempurna karena tidak memiliki kriteria tadi, tidak suci dari hadas atau khobas. Khobas itu adalah kotoran-kotoran yang menempel di jiwa kita. Nah, ini harus kita hindari, kita pastikan. Ya, begitu juga pakaian kita, jangan sampai terbalik nih. Kalau mau kondangan kita biasanya pakaian kita sudah rapi. Bahkan ada orang diundang oleh gurunya, mungkin pimpinannya atau bosnya, 1 minggu H-7 atau 12 atau 14 atau 30 hari sebelum pelaksanaan dia sudah mempersiapkan baju atau pakaian mana nanti yang akan dipakai untuk menghadiri acara tersebut. Sementara kita ke masjid kadang maaf nih, nyantai-nyantai aja. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya bani Adam, khuzu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusribu innahu la yuhibbul musrifin." Wahai anak cucu Adam, kita kalau berangkat ke masjid hiasi kita itu dengan pakaian yang bagus. Ya. Kenapa? Karena Allah menyukai orang-orang yang berpenampilan bagus. Yang berpakaian bagus bukan hanya saja bagus, tetapi dia suci dari hadas tadi, baik kecil maupun besar. Jangan berlebihan, kata Allah, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas atau berlebihan. Artinya dianjurkan kalau pergi ke masjid tempat ibadah, kita ini harus berpakaian rapi dan bagus. Ada beberapa saudara-saudara kita kalau dia datang
berangkat ke tempat ibadahnya itu dia udah mempersiapkan diri. Ada yang pakai jas, ada yang pakai harum-haruman, ada pakai kebaya, ada pakai batik. Dia udah mempersiapkan diri. Nah, kita nggak boleh kalah. Ya. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Itu doa wudhu kita. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang mensucikan dirinya, baik mensucikan dari hadas kecil dan besar dan mensucikan hatinya ini menjadi bersih. Baik, yang selanjutnya bagus bacaan dan rukunnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya. Nanti syarat-syarat imam itu ya, kalau Ustadz Adi Hidayat, kalau Ustadz Abdul Somad tadi 14. Kalau Ustadz Adi Hidayat mengatakan yang pertama syarat menjadi imam itu dia harus mengerti tentang sholat berjamaah, fikih sholat. Contohnya gimana fikih sholat tuh? Shop yang paling utama mana misalnya? Paling depan. Karena kalau paling depan pahalanya seperti dia mendapatkan onta nanti. Barisan shop yang kedua seperti apa? Dia mendapatkan nanti sapi. Misalnya, barisan ketiga nanti pahalanya seperti dia mendapatkan domba. Barisan keempat pahalanya hanya seperti dia mendapatkan ayam misalnya. Nah, dia harus memahami kepada jamaah pentingnya kita itu posisi saf awal kalau pingin pahalanya lebih besar. Kemudian dia memahami bagaimana misalnya ketika sebelum sholat dia mengingatkan Istawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Sempurnakan sop-sop kalian, tidak boleh ada yang jarang. Karena kalau ada yang jarang nanti sela-sela itu setan akan masuk nanti di sop itu sehingga kita tidak fokus dalam sholat berjamaah. Kalau misalnya makmum datang ke masjid sini, dia tidak boleh misalnya ke samping. Sementara yang tengah masih kosong sopnya. Artinya apa? Memenuhi sop yang paling tengah itu yang lebih utama. Kemudian misalnya kalau imamnya nanti batal, bagaimana nanti makmum tadi yang bertiga ini siap maju menggantikannya? Bagaimana misalnya ternyata nanti suatu saat imamnya batal, kemudian bagaimana cara mengingatkannya? Apa dengan mengucapkan kalimat subhanallah atau dengan kalimat-kalimat yang lain? Ini seorang imam benar-benar harus mengerti tentang fikih sholat, ya, tentang pemahamnya pentingnya kita dalam pelaksanaan sholat berjamaah. Dengan bacaan, bagus bacaan dan rukun. Ya, insya Allah kalau udah bagus bacaannya, terutama imam-imam yang sudah memenuhi kriteria, ya dia memiliki makhraj dan pelafasan kalimat dengan baik dan benar. Siapa mungkin yang tidak kenal dengan sudes ini? Hampir beberapa masjid imam tumdirun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu ada beberapa masjid meniru salat iramanya seperti itu. Dia dikagumi, disenangi dengan irama. Mungkin ada sudes, ada surem, ya, ada syekh-syekh yang lainnya. Ya, Masyari Rasid dan sebagainya. Artinya apa? Pengaruhnya luar biasa kepada kaum muslimin yang ada di dunia ini. Yang selanjutnya bukan makmum. Ya, maksud bukan makmum ini Bapak sekalian, ya. Kita sholat berjamaah, ternyata ada makmum di belakang lagi sholat berjamaah mengikuti pelaksanaan sholat berjamaah yang pertama. Datanglah dari itu, mungkin masbuk dia, datang tiba-tiba menjadikan makmum ini imam, sementara pelaksanaan sholat ini masih berlangsung. Ya, nggak boleh makmum tadi dijadikan imam, karena makmum ini lagi sholat berjamaah dengan imam yang pertama tadi. Ya, nah ini, Bapak Ibu sekalian, makanya di dalam masjid itu tidak boleh ada dua imam dalam pelaksanaannya. Ini lagi berlangsung, tiba-tiba bikin imam sholat baru dia di belakang. Sementara yang ini belum selesai pelaksanaan, nggak boleh.
Dia harus bersama-sama bergabung dari pelaksanaan sholat yang pertama tadi. Kecuali kalau udah selesai baru boleh. Ya, baru boleh. Kalau dia belum selesai, makanya dia harus bergabung menyempurnakan dari shaf yang pertama tadi. Nah, kalau di masjid-masjid besar ya, Bapak Ibu sekalian mungkin sudah tahu di kantor atau mungkin di Sentul City itu ada masjid tazkiyah. Ya, itu banyak petugasnya itu. Kalau kita pingin sholat sendiri nanti langsung diarahkan sama petugasnya ke depan. Kalau udah selesai nanti ada petugasnya mempersiapkan diri menjadi imam di belakang, yang lain juga ikut bergabung di belakang. Ya, ini artinya fikih imam atau mungkin bukan makmum tadi. Yang kedua yang perlu kita pahami Bapak sekalian, kita tahu nih ada alarm nih. Kalau sudah 1 menit lagi mau iqomat, nggak perlu lagi sholat sunnah kalau nggak keburu. Ini udah ada alarmnya nih. 1 menit lagi mau iqomat, kita belum sholat sunnah. Apa ya hadis dijelaskan? Sama-sama dari awal kita ikut imam bertakbir itu pahalanya jauh lebih utama daripada kita meneruskan sholat sunnah tadi. Kalau saya boleh praktek ya begini, tiba-tiba saya sholat Allahu Akbar, ada yang azan tadi Allahu Akbar qomat asyhadu alla ilaha. Ini saya lagi sholat, segera kita batalkan sholat sunnah tadi. Kemudian kita menuju bergegas ke depan, bergabung melaksanakan sholat berjamaah. Nah, itu salah satu fikih sholat itu begitu. Kita mengetahui ternyata sholat berjamaah itu lebih utama berbarengan gitu daripada kita mempertahankan sholat sunnah. Pahalanya itu nggak seberapa dengan kita dari awal ikut bergabung sholat berjamaah. Hanya makmum harus memperhatikan ini berapa menit lagi ini dia iqomat. Ya, baik. Nah, biasanya kita ya sampai 2 menit lah mungkin atau 3 menit melaksanakan sholat sunnah qobliyah. Selanjutnya sehat dan selamat dari uzur, sehat jiwa dan raga kita. Nah, nggak tahu kalau di Al-Ittihad ini imamnya udah ada imam khusus Bapak Ibu sekalian ya. Sudah ada imam khusus. Nah, itu imam bukan hanya sadar di Al-Ittihad. Nah, tanpa kita sadari ya, imam itu harus dimanjakan Bapak Ibu sekalian. Ya, dia bukan hanya saja kita tugaskan ya mempersiapkan diri memimpin imam, tetapi dia harus memang dimanjakan, disiapkan mungkin tempat tinggalnya, ya kebutuhannya sehari-hari memang harus disiapkan. Kenapa? Nanti akan membawa perasaan-perasaan yang akan dirasakan oleh imam. Imam itu kalau dia udah fokus ya, insya Allah dia benar-benar ya khusyuk dalam memimpin, mengajak makmum untuk sholat berjamaah. Ya, kita jangan lihat dia tiba-tiba maju. Imam itu kalau dia punya hafalan 30 juz, minimal 5 hari dia tuh harus menghotamkan 30 juz itu. Kita nggak tahu Pak. Tahu nggak dia proses ngapal Quran itu 3 tahun, 5 tahun sampai 10 tahun, 15 tahun dia ngapal Quran, hatam Quran itu. Mungkin ada yang paling cepat 6 bulan. Tetapi proses dia dari ibtidaiyah mungkin atau SD, SMP, sanawiyah, ahliyah, kemudian dia kuliah, dia fokus mungkin ke pondok pesantren yang hafal Quran itu tahunan. 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun mempersiapkan biar bacaannya itu bagus, mahrotnya itu bagus. Kita nggak bisa lihat tiba-tiba dia menjadi imam seperti ini. Dan sebelum dia melaksanakan sholat ini, Bapak Ibu sekalian, seorang imam, ini pesan dosen saya dan ada beberapa disampaikan oleh para ulama, walaupun kita hafal tuh qul huwallahu ahad, kita hafal, tetapi harus dibaca minimal 3 kali tuh qul huwallahu ahad. Dan kita lihat tuh sini. Nah, kita nggak tahu mungkin sebelum maghrib imam itu di tempat di rumahnya tinggal atau disiapkan oleh masjid, atau di masjid ini dia sudah merojaah, udah punya gambaran. Nanti maghrib saya akan membacakan ayat ini. Nanti kalau isya nanti saya akan membacakan ayat ini. Kenapa? Karena dia akan bertanggung jawab atas bacaan yang dia bacakan ketika memimpin sholat berjamaah tadi. Ya. Kalau imam-imam Mekah dan Medan nggak usah ditanya apa sekalian. Dia disondorkan cek dong oleh DKM, oleh penanggung jawab masjid itu. Mau berapa? Yang penting kamu fokus ya, bisa membawa kami dalam melaksanakan sholat ini khusyuk.
untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan, Allah saja mengangkat derajat, menghormati orang yang menghafal Quran. Iqra'u Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Yang kita membacanya saja udah disiapkan syafaat di akhirat nanti. Sebaik-baik kalian khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Orang yang belajar Quran, orang yang mengajarkannya. Orang yang hafal Quran, dia akan memberikan mahkota kepada kedua orang tuanya. Orang yang hafal Quran, dia akan bisa memberikan syafaat, mengajak saudara-saudaranya yang tidak hafal Quran untuk masuk surga. Coba bayangkan. Ini penghormatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada orang-orang yang membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, dan mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian lidahnya fasih. Ya, alhamdulillah mungkin di masjid kita ini ada belajar tasmi, ya, tilawah, tahsin. Itu apa? Untuk mengajak kita bersama-sama supaya nanti pelafasan dalam mengucapkan, ya, kalamullah ini dengan fasih, dengan bayan, dengan jelas. Baik. Selanjutnya ini baligh tadi. Boleh nggak misalnya anak baligh ini memimpin imam? Ya, kalau di sini jumhur ulama termasuk Hanafi, Maliki, Hambali sepakat tidak sah katanya. Anak-anak yang belum baligh menjadi imam sholat fardu bagi jamaah baligh. Ya, artinya diutamakan dulu nanti syaratnya. Yang pertama tadi dia paham tentang fikih sunnah. Yang kedua, orang yang paling banyak bacaan hafalannya di antara kita. Ternyata sama nih semuanya nih fikih sholat kita ini sama memahami. Kita pilih siapa yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya dan paling bagus dalam pelafasan kalamulahnya tadi atau Al-Qur'annya tadi. Ya, kalau anak-anak kecil, ya, katanya kalau misalnya masih ada yang syarat tadi diutamakan dulu tadi pemimpin, ya, dia mengerti tentang fikih sholat, kemudian orang yang paling banyak hafalannya, fasih dalam pelafasannya. Oke. Hadis Nabi, janganlah kalian jadikan anak kecil sebagai imam sholat. Nah, untuk sholat sunnah katanya boleh-boleh saja untuk pembelajaran. Misalnya dia di sekolahnya atau di misalnya tempat dia belajar memimpin imam dalam rangka pembelajaran, boleh-boleh saja. Kenapa? Ya, dikhawatirkan, ya. Pertama, kalau anak-anak kecil, walaupun kita lihat mungkin di YouTube itu ada anak kecil 3 tahun gitu kan. Ya, dia bisa memimpin imam. Nah, mungkin dia mengambil pendapat dari ulama yang lain. Ya, kalau Hanafi nggak boleh, ya katanya. Kemudian untuk sholat sunnah atau sebagai pembelajaran dibolehkan anak-anak yang belum baligh menjadi imam. Kemudian Imam Hanafi tidak sah untuk sholat apapun. Ya, baik. Ini pendapat ulama, ya. Selanjutnya mumayyiz, bisa membedakan. Menurut mazhab Syafi'i, mumayyiz itu apa? Antara umur 6 dan 12 tahun. Sudah bisa membedakan yang baik dan buruk. Dasarnya Amr bin Salamah, saya pernah jadi imam pada zaman Rasulullah, pada waktu itu umur saya 7 tahun. Ya. Nah, maksudnya apa? Ya, kalau misalnya ternyata nggak ada bapak-bapak, atau mungkin ada bapak-bapaknya udah senior banget gitu. Ya. Ternyata cuma ada satu anak-anak yang dia bacaannya juga bagus, ya, fasih, ya nggak jadi masalah. Dia menjadi imam karena udah nggak ada orang lain, kondisinya berbeda. Ya, kondisinya berbeda. Kemudian imam laki-laki bagi laki-laki. Jumhur ulama imam laki-laki bagi laki-laki. Hadisnya, dan tempatkanlah mereka di belakang sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menempatkan mereka. Janganlah seseorang wanita menjadi imam buat laki-laki. Nah, ini mungkin yang agak viral nih. Kita beberapa bulan yang lalu, ya, perempuan memimpin imam sementara di belakangnya ada laki-laki. Ya, artinya nggak boleh. Ya, tidak boleh. Sebaik-baik laki-laki, ya, dia di depan. Tempat duduk laki-laki atau posisi laki-laki itu kalau ada majelis atau ada apa, sebaik-baik laki-laki tempat duduknya di depan. Ya. Yang nggak bagus
laki-laki paling belakang duduknya. Perempuan sebaliknya, sebaik-baik perempuan kalau ada sholat, ada majelis, ada apa, dia di belakang. Yang tidak baik perempuan kalau dia berhadapan di depan, sementara masih banyak ada laki-laki. Makanya kita mempersiapkan ada sater nih, pembatas antara laki-laki dan perempuan. Kalau ternyata diharuskan, kalau di sebelah kanan misalnya laki-laki, berarti di sebelah kiri ini ada perempuan. Atau mungkin memang disiapkan sop, yang laki-laki ini di depan, yang perempuan ada di belakang. Kalau di Istiqlal mungkin kiri kanan, atau di beberapa masjid, tergantung nanti kebijakan, kesepakatan DKM setempat. Baik, selamat dari kehilangan syarat-syarat tadi, ya, suci dari hadas dan berwudu. Melaksanakan rukun, mampu melaksanakan rukun dengan sempurna. Ya, rukunnya, syaratnya, ya dari awal dia takbir sampai diakhiri dengan salam, ya dia tahu bagaimana syarat dan rukun-rukunnya. Ya, Bapak Ibu sekalian, ya kalau kita bercerita tentang sholat dan lupa, dia lupa rukunnya itu, ya, atau mungkin hitungan jumlah rakaatnya. Saya sholat Allahu Akbar, saya ini lupa nih, udah 2 rakaat atau 3 rakaat, kira-kira gimana Pak? Saya lupa nih sholat, udah 2 rakaat atau 3 rakaat? Ambil yang mana? Ambil yang banyak atau yang dikit? Ambil yang dikit, betul. Ya, ambil yang dikit, kemudian kita sempurnakan, berarti tinggal berapa rakaat. Kalau ternyata misalnya sholat maghrib baru 2 rakaat, kita tambah lagi 1 rakaat. Ya, tapi ternyata kita lupa, di samping ini ada orang duduk nih. Saya memperhatikan dari awal Bapak sholat, dan saya meyakini Bapak tuh salah tadi hitungannya. Ya, selesai sholat Bapak harus ulang lagi itu sholat. Kenapa? Yang duduk ini lebih detail nih, dia membuktikan bahwasanya kita tuh kurang dalam sholat daripada kita yang ragu tadi. Ya, daripada kita yang ragu tadi. Nah ini nih, ya. Kemudian nanti lihat, kalau misalnya dia lupanya kurang atau ternyata dia lupanya itu lebih, nah, para ulama mengatakan dia harus sujud sahwi. Sujud itu ada 3. Ada sujud sahwi kalau kita lupa dalam sholat, ada namanya sujud syukur kalau kita mendapatkan nikmat, ya, yang tidak disangka-sangka atau mungkin kebahagiaan yang luar biasa. Ada namanya sujud tilawah, sujud sejadah. Kalau sujud sahwi tadi, ya, Bismillahilladzi bismika atau Bismillahilladzi la yanam wa la yasum. Maha suci Allah yang tidak pernah lupa, yang tidak pernah alpa. Kalau sujud syukur tadi, ya kita bertasbih subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Kalau sujud sejadah tadi, ya, sajada wajhilladzi khalaqahu wa sawrahu wa saqawa sam'ahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya, itu sujud tadi. Nah, ada ulama mengatakan kalau kurang berarti sujud sahwinya itu sebelum sebelum salam. Kalau ternyata dia merasakan lebih, berarti sujud sahwinya itu boleh dilaksanakan setelah salam. Nah, itu nanti kita berbicara tentang pendapat ulama. Ya, kalau kita lupa berarti kita sujud sahwi. Baik, selanjutnya yang tidak mampu berdiri bisa duduk untuk jamaah yang juga duduk. Ya, nah, tapi sebenarnya kita utamakan yang bisa berdiri, ya, sehingga apa? Ya, nanti insya Allah pelaksanaan sholat itu akan menjadi sempurna. Ya. Tidak sah imam duduk untuk jamaah yang mampu berdiri menurut jumhur ulama kecuali Imam Syafi'i. Nanti ada 2 pendapat, ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Ya. Oke. Bukan sebagai makmum yang tidak dapat jadi imam. Nah, orang yang masbuk tadi udah kita sampaikan, tidak sempurna sebagai imam, anak-anak dan tidak mumayyiz juga tadi udah kita jelaskan. Selamat dari uzur, bebas dari luka darahnya mengalir. Ya, kalau misalnya tiba-tiba sholat, ternyata misalnya ada luka yang langsung mengalir, nah, berarti batal sholatnya itu. Ya. Sakit mudah keluar air seni. Ada orang, mungkin beberapa orang, dia merasa, oh saya ini sepertinya keluar
air seni saya. Tapi mungkin ada juga kasus Bapak sekalian, pernah nggak kita merasakan saya ini sepertinya udah keluar angin atau belum? Pernah nggak gitu? Saya juga pernah merasakan. Saya ini sepertinya, maaf nih, dalam bahasa kentut atau enggak tadi? Ragu kita. Nah, di dalam fikih usul fiqh dikatakan, kalau kita ragu seperti itu, begini caranya. Kecuali kalau kita kebauan, itu bau dan mendengar. Kita kedengaran atau kita kebauan, nah itu baru batal. Sementara kalau kita misalnya nggak kedengaran, nggak kebauan, ya itu mungkin was-was setan saja tuh. Boleh dia melanjutkan dalam pelaksanaan sholatnya, menyempurnakan wudhunya tadi. Tapi nggak boleh kalau kita ragunya, tadi saya tuh udah wudhu atau belum. Nah itu harus wudhu Pak. Itu beda tuh ragunya. Tadi saya ini udah sholat isya nih, sebentar lagi komat. Tadi saya ini udah wudhu atau belum ya? Berarti dia harus wudhu lagi. Kalau dia misalnya saya ini udah batal atau belum, nah dia kalau ragunya saya ini udah batal atau belum, dia tetap menyempurnakan sholatnya, nggak perlu dia wudhu lagi. Keraguannya beda kan? Kalau yang pertama saya ini udah wudhu atau belum, dipastikan boleh jadi dia belum wudhu. Tapi kalau dia ragunya saya ini udah batal atau belum, dia harus menyempurnakan, nggak boleh wudhu lagi. Ya, karena ragunya itu. Paham ya Bapak sekalian? Baik. Kemudian mudah buang angin. Ini tadi mudah buang angin. Menurut mazhab Hanafi, Hambali dan sebagai Syafi'i, Malik dan sebagai lain, Syafi'i tidak memersyaratkan syarat ini. Suci dari hadas kecuali darurat. Kemudian pasti membaca Al-Quran. Mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar bila ada. Ya. Coba bayangkan Bapak sekalian, bapak, ibu-ibu yang pernah haji, umroh, betapa khusyuknya sholat di Masjidil Haram. Ya. Rindunya luar biasa kita. Baru baca bismillah saja mungkin sudah menangis kita. Atau beberapa masjid yang besar yang memiliki imam yang luar biasa, bacaannya, iramanya, bagaimana kita fokusnya sholat itu khusyuk sekali, ya, dalam pelaksanaan sholat. Ya. Kemudian yang paling baik bacaannya di antara jamaah. Siapa yang paling baik bacaan di antara kita? Sudah hafalannya banyak, mungkin hafizo, dan siapa bacaan di antara kita yang paling bagus? Ini tadi catatan, imam menanggung bacaan dari makmum. Bila bacaannya baik, maka baik bacaan seluruhnya. Tapi kalau imamnya nggak bagus, dia akan menanggung nanti, ya, orang-orang yang di belakangnya sebagai makmum tadi. Ya. Selanjutnya kriteria umum imam. Tidak menunggu ditunjuk, tapi juga bukan karena berinisiatif. Ya, artinya ada isyar. Isyar itu kita tuh mendahulukan orang lain. Tapi dalam kebaikan makruh. Misalnya nih, maaf, saya nih bacaan saya bagus, hafalan saya banyak. Tiba-tiba nyuruh orang, silakan kamu imam. Yang disuruh itu sementara dia biasa-biasa aja. Atau mungkin maaf nih dalam tanda kutip, dia belum bisa baca Quran. Tapi kita dulukan, silakan kamu menjadi imam. Nah itu makruh hukumnya. Mendahulukan kebaikan sementara kita bisa. Atau sama, yuk silakan kalian berimpak duluan, saya nanti nyusul. Ini nggak boleh begitu. Kalau kita memang benar mampu, segera kata Rasulullah. Kalau kita ingin melakukan kebaikan, tidak boleh ditunda-tunda, segera lakukan kebaikan. Nah, kita lihat di posisi ini sekarang. Posisi imam dan makmum dalam sholat berjamaah. Nah, yang pertama nih kalau dua orang. Nah, kalau dua orang ya seperti ini posisinya, nggak boleh jauh Pak. Ternyata imamnya di sini cuma dua orang, imamnya di depan, makmumnya di belakang sini. Dia harus merapat seperti ini. Nah, merapat, ya mungkin nggak terlalu sejajar, tapi dia harus membedakan, mungkin mundur sedikit nih makmumnya nih kalau dia berdua. Kalau dia bertiga, ini ada akhwat nih. Ya, tapi yang tiganya satunya itu akhwat. Yang dua orang tetap seperti posisi semula, sementara yang akhwat ini harus di belakang. Ini kalau dia bertiga, ternyata yang ketiga itu adalah akhwat atau perempuan. Kalau dia bertiga, dua makmumnya di belakang, satu imam, yang di dua ini harus ke belakang. Makanya ya kalau saya boleh berdiri, ya kita tepuk nih sebelah kanan. Ini sana ada imamnya nih, saya makmum, tepuk dikit. Ya.
Artinya kita menunjuk dia menjadi imam. Ya. Kalau ternyata kami berdua sholat, tiba-tiba ada datang satu orang yang ketiga, dia bukan nepuk imam yang pertama, dia akan memberikan isyarat kepada saya karena saya makmum. Kami kan lagi berdua nih sholat. Tiba-tiba datang satu orang nih, contoh yang seperti ini. Nah, ketika dia memberi isyarat saya akan mundur. Nah, begitu. Harus menjajarkan posisi yang pertama tadi. Baik, ini yang posisi yang ketiga. Ya. Kemudian kalau berjamaah, ini imamnya, ini makmum dewasanya, di belakangnya ini ada makmum yang anak-anak. Mungkin ada pertanyaan, Ustadz, boleh nggak anak-anak itu sopnya di pertama gitu? Ya, nanti ada berapa pendapat ini. Ya, memang jadi utamakan kalau anak-anak sebenarnya di belakang. Ya, tapi ternyata yang bapak-bapak ini terlambat datang. Berarti yang salah bapak-bapak. Kenapa bapak-bapak terlambat datang? Ya, dia jangan disuruh kita ke belakang. Karena dia memang duluan pertama. Itulah keutamaan orang yang datang pertama, sop pertama. Ini udah datang kita terlambat, nyalain anak-anak di depan. Nggak boleh. Ya, walaupun maaf dia seorang raja, kalau dia terlambat dia di belakang. Kalau dia mengerti. Ini kita lihat pemimpin-pemimpin itu, kalau dia datang kondangan atau acara, ternyata dia baru datang, dia menyadari, dia berani duduk di belakang karena dia merasa terlambat. Kalau mau depan cepat datangnya. Atau ada beberapa orang mengatakan anak-anak boleh di depan, asalkan pertama dipastikan anak-anak itu ketika dia hadas kecil, hadas besar bersih. Bapak-bapak, mungkin kita semua pernah nggak mengawasi anak-anak kita bagaimana dia buang air kecil? Bersih nggak? Kalau kita awasi merasa dia bersih, misalnya dipastikan dia nggak jadi masalah. Dia tidak akan memutuskan sop tadi. Tetapi kalau misalnya ada anak-anak kita cuek sama dia, kita nggak tahu dia tadi misalnya kencingnya berdiri atau berlari, ternyata masih ada kotoran yang menempel, itu lebih baik di belakang dia. Makanya kalau ustadz-ustadz atau mungkin jamaah yang perhatian sama anaknya, dia memastikan sebelum berangkat tuh anaknya tuh bersuci dengan baik, kemudian dia wudhu didamping dengan sempurna, nggak jadi masalah dia berada di depan. Ya, ini. Kemudian ada jamaah, ternyata ada imam, ini apa nih, anak-anak nih atau nggak dimakmum juga. Kemudian yang ketiga sini. Ini kalau rami seperti ini juga ada sop pertama, sop kedua. Ya, yang benar seperti ini, yang salah seperti ini. Ini yang menunjukkan sopnya ada celah-celahnya. Makanya sop kita itu harus dirapikan, dirapatkan. Untuk apa? Kesempurnaan sholat kita tadi. Baik. Nah, ini yang kita ceritakan tadi perempuan. Bagaimana ya? Perempuan boleh jadi imam? Boleh. Tapi apa? Untuk kaumnya sendiri, untuk perempuan sendiri. Makanya saya juga jarang lihat ya, di pesantren itu ya laki-laki sholatnya laki-laki semua. Yang perempuan dia ada komplek lain perempuan semua. Walaupun di akhir-akhir kami digabungkan, yang perempuan di atas sholatnya kami di bawah. Nah posisinya, nah ini nggak boleh. Ini perempuan imam, di belakangnya makmum laki-laki, nggak boleh. Ya. Atau yang kedua, ternyata imamnya perempuan, di belakang ini campur. Ada ini, ada cewek, ada cowok, ada ikhwan, ada akhwat di belakang. Nggak boleh juga, salah. Yang benar apa? Kalau dia perempuan, maka nanti perempuan juga menjadi pemimpin imam. Nah, dan imamnya nggak maju seperti ini sebenarnya. Imamnya nggak maju seperti kita sholat laki-laki. Nah, yang betul seperti ini. Setelah ini. Nah, ini diantara ibu-ibu yang baris ini, Bapak Ibu sekalian, mungkin yang imamnya yang ini, dia nggak maju seperti kita mana dipimpin oleh imam laki-laki, dia hanya maju sedikit saja, ya. Ibaratkan kalau kita lihat sekilas, dia seperti satu barisannya ini sama. Padahal yang memimpin imam ini perempuan, dia membedakan maju sedikit saja. Tidak misalnya yang perempuan ini maju ke sini seperti yang nomor ini tadi. Ini kalau perempuan. Untuk lebih jelasnya nanti boleh nanti kita tanya anak-anak kita di pesantren. Bagaimana sih kalau perempuan sholat, semuanya yang hadir itu adalah anak perempuan. Oke. Nah ini posisinya. Baik.
Selanjutnya peringkat prioritas imam paling baik bacaannya. Ini ya, sekarang kita berbicara betapa banyak tadi syarat-syaratnya. Yang paling utama paling baik bacaannya, ya, paling baik bacaannya. Yang kedua orang yang paling warok, ya, ternyata semuanya kita ini bagus bacaannya, hafal Quran semua misalnya jamaah Masjid Al-Ittihad ini, amin. Kita kan bingung nih milih siapa, semuanya bacaannya bagus, hafalan Qurannya juga banyak. Kita pilih siapa yang paling warok, atau mungkin siapa yang paling banyak melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah. Mungkin dia lebih banyak soal puasa Senin Kamisnya. Ternyata sama, puasa Senin Kamisnya sama-sama puasa. Siapa yang paling banyak puasa Nabi Daudnya? Atau siapa yang paling rajin sholat duhanya? Siapa yang paling rajin qiyamul lail sholat malamnya? Siapa yang paling banyak berinfak, bersedekah, berwakaf dan zakat? Itulah nanti yang akan kita pilih kalau semuanya itu sama. Itu yang maksud dengan warok tadi. Atau yang tawaduk ya. Selanjutnya orang yang lebih tua usianya, ini baru nih, ya, hafalan Quran juga sama, bacaan bagus juga, amalan-amalan sunnah juga sama merata. Pilih siapa? Yang ketiga orang yang paling tua di antara kita. Kira-kira yang paling senior di Al-Ittihad ini bapak siapa gitu? Itu nanti yang disuruh menjadi imam, ya. Atau siapa yang paling lama pertama kali mukim di pertumahan Anyelir 3 ini, Pak? Siapa yang pertama datang ke komplek Anyelir 3 ini, itulah nanti yang kita suruh dia menjadi imam. Kalau semuanya hafal Quran, semuanya bacaannya bagus, sunahnya juga begitu, amalan sunnah, siapa yang paling lama penduduk Anyelir 3 ini? Nah, pertimbangan yang lebih tua, lebih khusyuk, lebih utama dan tumakninah. Hendak yang lebih tua di antara kalian berdua menjadi imam. Atau kalau dia berdua, tapi Pak misalnya jangan sampai, wah ini ada 5 orang merasa tidak berhak menjadi imam, tidak ada yang maju, itu juga salah Pak. Ya, ada 5 orang merasa wah kita semua ini sepertinya tidak berhak menjadi imam, akhirnya nggak jadi sholat berjamaah, juga nggak boleh. Kita pilihlah tadi yang antara ini tadi, ya. Siapa yang paling tua mungkin, atau siapa yang paling lama bermukim di Anyelir ini. Oke, yang selanjutnya pertimbangan khusus pembesar negara atau tuan rumah. Ya, tamu, Bapak, saya nih tamu nih, nggak boleh jadi imam di sini. Tiba-tiba saya datang, semuanya minggir, saya akan jadi imam. Itu bukan bagus akhlaknya. Kalau kita makmum ya kita makmum, kalau kita tamu ya kita tamu. Kecuali kita itu diizinkan oleh ketua DKM-nya, atau mungkin kita ini diperbolehkan oleh yang imam sini tadi, karena temannya dia tahu bacaannya, tafadhol Ustaz antum jadi imam, nggak jadi masalah. Tapi tiba-tiba saya datang, ya ngambil posisi awas minggir semua, saya akan menjadi imam, saya ini hebat, saya ini nggak boleh. Ya, itu ada akhlaknya. Kita harus menghormati ya sebagai tuan rumah. Nah, diutamakan apa? Pembesar negara atau tuan rumah. Harapan kita pemimpin kita, ya mungkin Pak Jokowi bacaannya bagus, hafal Quran gitu mungkin, dan dia bisa menjadi imam. Nah, kita doakan suatu saat nanti ada pemimpin kita yang hafizo, amin. Ini sekarang lagi viral Pak, katanya di Depok ini apa? Kapolsek apa kalau ini? Kapolsek atau Kapolres? Ya. Itu seorang qori, seorang hafiz tuh. Kita bersyukur tuh. Bacaannya bagus, ininya bagusnya. Udah memiliki pangkat ya, kedudukan tinggi, bagus juga, itu yang kita inginkan. Udah seorang misalnya sama ya Bapak wali kota kita seorang kiai gitu. Ya dan sebagainya. Ini yang kita harapkan. Dari Ibnu Mas'ud Rasulullah SAW bersabda, janganlah seseorang mengimami seorang di dalam rumah tangga orang yang diimami itu, dan di dalamnya dalam pemerintahannya maksudnya. Artinya seorang tamu nggak boleh kecuali dia ada uzur, izin atau diperbolehkan khusus oleh tuan rumah, perlu diperbolehkan. Makanya biasanya sama imam apapun dia nggak mau jadi imam, kecuali kalau benar-benar disuruh baru dia akan maju. Kaum yang tidak menyukai kita tadi,
Ya, jangan mengimami sementara makmumnya itu benci sama kita. Tapi bencinya tadi jelas. Soalnya imamnya ini seorang penghasut, seorang hibah, seorang pemaksiat, bacaannya nggak bagus, nggak fase, suaranya jelek. Ini cerita dulu kami waktu pesantren ada mu'alaf, orang Australia baru masuk Islam. Nah, waktu mau sholat maghrib, imam kami itu sakit. Akhirnya nggak ada orang, yang di depan tuh anak-anak, ya. Dan ada di sop depan pertama di belakang imam itu ada seorang mu'alaf. Karena dia merasa tua, disuruh oleh anak-anak untuk maju menjadi imam. Sementara di belakangnya itu ada 1000 orang. Tapi anak-anak, ya mungkin terlambatnya sebentar. Sebenarnya imamnya udah ada, tapi masih di luar, terlambat sebentar. Majulah tadi yang mu'alaf ini. Bacanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Itu bacaannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semuanya hampir 70% batal tuh salat. Kenapa? Bacaannya nggak bagus, harutnya nggak bagus. Akhirnya ya tadi dilaksanakan sholat yang kedua, imamnya sudah datang gitu. Ya, baik. Selanjutnya syarat khusus imam sholat. Ini ada 15. Saya bacakan aja, Pak. Ini yang kriteria yang sempurnanya ya. Kalau yang tadi hanya 4, ya. Dia faqih, paham tentang sholat, kemudian dia memiliki hafalan Al-Quran, kemudian misalnya dia paling waro, kemudian siapa yang paling tua atau orang yang paling lama berdiam di daerah tersebut. Ini pemimpin, syarat yang pertama. Imam yang diangkat oleh wali. Nah, kalau di negara-negara Islam itu ada SK-nya tuh imam. Dulu saya selama tinggal di Aceh 4 tahun itu ada SK imam tuh, khotib itu ada SK langsung dari provinsi itu. Bahkan mereka ada pelatihan, bahkan mereka digaji. Langsung dapat dari pemerintah juga gitu. Atau di Aceh tuh, khotib, azan, imam, itu ada pelatihan khusus. Ada perhatian khusus dari Departemen Agama sana. Ya. Imam ratib yang diangkat oleh wali. Orang yang paling memahami tentang fikih tadi. Orang yang paling banyak hafalannya dan bacaannya bagus. Orang yang paling warok. Kemudian di zaman Rasulullah orang yang terlebih dahulu hijrah. Siapa yang pertama kali datang ke Madinah? Ya. Lebih dahulu masuk Islam. Ya, kalau dia mu'alaf semua, siapa yang paling pertama kali masuk Islam? Kemudian nasabnya baik, ya, keturunannya baik, nasabnya baik, perjalanan hidupnya lebih baik. Artinya dia tidak banyak maksiat sebelumnya gitu. Lebih bersih pakaiannya. Sekarang kalau kita pakaian bersih bagus, orang akan menghormati kita. Malah bisuka yukrimuka qabla julus. Kemudian apa? Kalau kita berdiri, pakaian kita akan memuliakan kita. Kalau kita lagi duduk seperti ini, ilmu kita yang akan memuliakan kita. Faqidu syai'in la yu'ti. Bagaimana mungkin kita bisa memberikan sesuatu kalau kita tidak memiliki sesuatu? Saya tidak mungkin bisa berinfak kalau saya tidak punya barang, harta. Saya tidak mungkin bersama Bapak Ibu sekalian menyampaikan materi ini kalau saya tidak bisa memahami materi ini. Artinya tidak mungkin kita memberikan sesuatu kalau kita tidak memiliki sesuatu. Badannya bersih, memiliki kepakaran, suaranya bagus, lebih tampan. Wah, ini masuk juga nih tampan, ya. Lebih tampan, sudah menikah, ya, sudah menikah. Tapi orang yang belum menikah boleh. Ini yang sempurnanya saja syarat, ya. Banyak di kampung itu maaf ya, nanya, Ustaz, dia itu bapak itu udah sendiri, nggak ada pasangan, boleh nggak dia imam? Boleh kalau dia memenuhi syarat yang pertama tadi, bacaannya bagus, hafalannya Quran ini. Ya Rasulullah ketika ditinggal Khadijah misalnya kan, istri yang lainnya misalnya. Baik. Yang terakhir nih, ada terakhir. Syarat dan kriteria umum imam. Ada wali, ya. Kita lihat walinya pemimpin ini memenuhi syarat atau tidak. Kalau dia memenuhi syarat, silakan, iya, dia bisa memimpin imam. Kalau tidak, ya ada tamu misalnya pemimpin datang sini tidak memiliki syarat. Dia nggak bisa baca Quran misalnya atau bacaan ini, berarti kita tunjuk nanti siapa imam di masjid ini. Ternyata ada imam, ya,
nggak ada imam, siapa yang akan menggantikannya? Imamnya ternyata lagi pulang kampung nih. Ada tamu tapi lagi pulang kampung nih. Apa imam kedua atau imam mukimin? Ya, imam mukimin ya siapa tadi jamaah yang ada di sini. Kemudian nggak ada juga. Karena hari raya Idul Fitri banyak pulang kampung mudik misalnya. Imam tamu. Ada orang safar singgah sini untuk sholat, nggak ada imam, dia juga yang berhak menjadi imam. Ini urutan-urutan siapa saja yang boleh kita tunjuk menjadi imam di salah satu masjid. Terakhir Bapak sekalian kesimpulan, ya, imam sholat berjamaah yang terbaik adalah seseorang pemimpin, kepala negara, kepala daerah, pimpinan kantor, ketua organisasi, pengurus masjid, kepala keluarga. Nah, makanya kita bertanggung jawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Semuanya kita ini memiliki tanggung jawab dan kita bertanggung jawab atas apa yang kita pimpin, amanah yang kita berikan. Hanya nggak sekedar menjadi imam saja. Konsekuensi sebaliknya, pemimpin terbaik adalah yang memenuhi syarat dan mampu untuk memimpin sholat berjamaah. Sebuah masjid musola harus mempunyai imam definitif sesuai dengan keadaan agar keberlangsungan sholat berjamaah dapat terjaga. Imam masjid adalah seorang figur yang diutamakan karena kelebihannya. Artinya dia harus menjadi contoh, harus memiliki akhlak yang mulia. Sebaliknya dia hendaknya dapat menjaga akhlak dan muru'ahnya, wibawanya, sehingga dia disenangi, dikagumi. Ya. Bayangkan Pak Ustaz, kalau misalnya imam suaranya bagus, yang azan saja suaranya bagus, orang mungkin terdetak hatinya berbondong-bondong datang ke masjid. Begitu juga imam, orang merindukan suaranya, merindukan bacaannya, sehingga dia bisa melaksanakan sholat dengan khusyuk. Baik, ini saja mungkin materi yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang mulia ini tentang siapa imam kita, ya, dan pentingnya memahami sholat berjamaah menurut Al-Quran dan hadis. Mudah-mudahan dari materi yang singkat ini menambah sakofa Islamia kita, wawasan keislaman kita. Amin. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, ya, memiliki bacaan yang bagus, yang terus belajar dan terus belajar, ya, sehingga nanti kita bisa memimpin imam, baik itu di masjid ini maupun nanti di tempat kita kerja, bahkan di rumah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah suruk ya? Udah.